Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih dalam kondisi daring. Hari ini Ibu akan membahas terkait dengan soal yang Ibu berikan di pekan lalu tentang sistem periodik unsur ya. Ada 12 soal yang Ibu berikan dan kita akan bahas hari ini dari ke-12 soalnya. Mohon diperhatikan agar tahu benar atau salahnya itu di soal nomor berapa. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Di soal yang pertama ini adalah apa tujuan para ahli mengelompokkan unsur. Jadi, unsur itu dikelompokkan dengan tujuan agar mempermudah dalam mempelajari sifat unsur. Ya, apa tujuan para ahli mengelompokkan unsur? Untuk mempermudah dalam mempelajari sifat unsur. Itu dia. Jadi unsur-unsur itu dikelompokkan berdasarkan kenaikan nomor atom atau kenaikan jumlah proton dan kemiripan sifatnya, gitu ya. Terus yang kedua terkait tentang konfigurasi elektron. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan apa itu konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron itu dibagi menjadi dua. Kemarin ada konfigurasi kulit dan subkulit. Satu lagi adalah subkulit. Nah, kalau konfigurasi kulit ini ya hanya berlaku untuk golongan A saja. Tapi kalau yang subkulit itu berlaku untuk golongan A dan B. Oke. Nah, kita bahas lagi tentang konfigurasi dari kulit ya. Kemarin kita sudah kenalan sama konfigurasi kulit ini dari nama-nama kulitnya. Jadi ada kulit ke N. Misalnya ke 1, namanya apa? Namanya, kemudian jumlah elektron maksimalnya berapa? Gitu kan ya. Oke, misalnya jumlah kulit ke 1 namanya adalah kulit K, jumlah elektron maksimalnya itu mengikuti rumus 2N pangkat 2, jadi sama dengan 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 2 gitu ya. Kemudian 2 kulit L berarti 2N pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 8. Lagi yang ketiga kulit M 2N pangkat 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 18 dan seterusnya ya, DST sampai kulit ke-7. Bahkan sekarang juga di kulit ke-8 juga sudah ada yang terisi. Nah, kemudian kalau misalkan untuk konfigurasi elektron itu elektron valensi EV, elektron valensi itu adalah elektron terluar, itu menyatakan golongan ke berapa A gitu, menyatakan golongannya. Kemudian untuk jumlah kulit itu menyatakan periodenya. Nah, sehingga kalau misalkan kita lihat soal nomor 2 itu tidak perlu kita apa-apain, sudah dilihat saja kita sudah tahu periode dan golongannya, periode berapa gitu ya. Coba untuk yang A, ada 4 kulitnya 4, berarti periode sama dengan 4, kemudian golongannya berdasar dari elektron valensi yang paling belakang. Elektron valensinya itu ada 2, berarti golongan 2A. Kalau yang D, saya tulis di sini, kalau yang D kulitnya ada 4, jadi periode 4, golongannya yang terakhir golongan 3A. Yang C, periodenya juga 4, golongannya yang terakhir itu golongan 7A gitu. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Untuk apa sih ciri-ciri dari tabel periodik unsur modern ya? Kalau ciri-ciri dari tabel periodik modern ini, yang pertama adalah bentuknya panjang. Kemudian disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Keduanya, yang ketiganya itu adalah disusun berdasarkan kemiripan sifat.
ya. Jadi ada berdasarkan disusun dalam bentuk memanjang, kemudian disusun berdasarkan kenaikan atom, dan disusun berdasarkan kemiripan sifat gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk di soal nomor 4 ini saya harus hapus dulu ya di soal nomor 4. Oke. Baik. Nah, untuk soal nomor 4 ini kita mau bahas menggunakan konfigurasi kulit seperti tadi. Jadi aturannya itu adalah elektron valensi itu harus maksimal 8. Kalau lebih dari 8 bagaimana? Kalau lebih dari 8 berarti dia mengikuti aturan dari kulit maksimal sebelumnya gitu ya. Kita coba lihat untuk Na2311. Nah, namanya konfigurasi elektron berarti kita harus melihat jumlah elektronnya ya. Ini 11 ini merupakan nomor atom. Nah, nomor atom ini menyatakan jumlah proton dan menyatakan jumlah elektron dalam kondisi netral. Gitu ya. Dalam kondisi netral. Jadi kalau gitu yang nomor 4A ini kita lihat susun jumlah elektronnya dari angka 11 ini gitu ya. Yang pertama kita lihat kan tadi di kulit pertama maksimalnya 2 ya. Berarti kulit pertama 2. Kulit kedua itu tadi yang saya tulis itu maksimal 8. Kemudian 2 ditambah 8 itu kan sudah 10 ya. Di sini kita punya elektronnya 11, jadi kurang 1 lagi. Kulit yang terluar itu adalah 1. Nah, tadi syaratnya adalah elektron valensi maksimal 8. Nah, kita punya 1, jadi memenuhi aturan yang berlaku. Sehingga nanti ini berdasarkan dari konfigurasi elektronnya diketahui bahwa memiliki periodenya 3 dan golongannya adalah 1A. Gitu. Ya, lanjut ke yang B, Al2713. Jadi fokus ke yang angka 13-nya sama seperti tadi, 2, 8, 3. Jadi periodenya tetap 3, golongannya juga golongan 3A. Terus kemudian lagi untuk S3216. Ya, 2, 8, 6. Sama ya. Periode 3, golongan 6A. Lanjut lagi untuk RB37, RB8537 berarti 2, 8, 18. Nah, kalau ditambahin 28, 18 ini kan masih 28 ya. 28 itu kalau kita kurangkan ke 37 itu sisanya adalah 9. Ya kan? Kalau kita letakkan 9 di sini, misalnya kita letakkan 9 di sini, 9 menjadi elektron valensi. Nah, elektron valensi itu tidak boleh lebih dari 8. Sehingga kita harus membaginya ke dalam 2 kulit, mengikuti aturan kelas sebelumnya. Nah, kalau kita ikut aturan kelas sebelumnya dijadikan ke 18 gak cukup, jadi kita jadikan ke 8 gitu ya. Jadi ini kita hapus 9-nya, tapi kita tulis menjadi 8 dan 1. Lupa brush. 8 dan 1 ya. Kemudian berarti kalau seperti itu ini adalah periodenya 5, golongannya 1A. Nah, lagi beryllium BR kok beryllium? Brom, sorry. Brom BR37, BR35 80 sama dengan yang tadi, hampir mirip ya. Jadi kita ikuti saja 2, 8, 18. Nah, kalau misalnya 35 dikurangin dengan 28 itu sisanya adalah 7. Jadi masih bisa karena elektron valensi maksimal 8. Sehingga hasilnya adalah periodenya 4, golongannya adalah 7A ya. Jangan lupa penulisan golongan itu harus dalam bentuk angka Romawi ya. Gitu. Berikutnya lagi untuk si astatin 85, kita coba di sini ya. AT85 210. Jadi ini fokusnya 85. Yuk kita susun 2, 8, 18. Nah, kalau M-nya di sini maksimal yang keempat berapa ya? Yang keempat berarti maksimalnya itu adalah 2 kali 4 pangkat 2. 2 kali 4 16 kali 2 sama dengan 32. Nah, seandainya nih, ini kita jumlahkan, hasilnya kan 28. 28 ditambah 32 itu hasilnya adalah 60. Jadi masih bisa ya kita masukin di sini 32 ya. 32. Terus kemudian lagi kita lanjut lagi, kalau kulit kelima jumlah elektron maksimalnya berapa?
2 kali 5 pangkat 2 sama dengan 50. Nah, kalau seandainya si 60 ini ditambahin dengan 50, itu lebih dari 85. Tapi berarti kan kita nggak bisa ya isi di sini 50. Jadi kita isi berdasarkan aturan kulit sebelumnya. Seandainya si 60 ini kita tambahin 32, juga nggak bisa karena hasilnya 92, sedangkan yang kita punya adalah si 85. Oke, baik. Jadi 60 kita ikut aturan yang kulit sebelumnya lagi. Kalau kita tambah 18 bisa nggak? Ternyata bisa, 78. Jadi kita tulis 78. Maaf, 78. Kita tulis 18, maksudnya biar jadinya 78. 18 ya di sini ya. Kemudian kalau 85 kita kurangin dengan 78, berapa hasilnya? 15 dikurangin 8 adalah 7. Sisanya elektron valensinya adalah 7. Sehingga berdasarkan konfigurasi elektronnya kita ketahui bahwa A statin atau AP itu berada di golongan di periode ke-6. Golongannya adalah golongan 7A.